واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسألك المنوح والتوبة النصوح وصلاح القلب والجسد والجسم والروح بجاه اسم بدوح. نسألك العلم اللدني والمشرب الصفي الهني يا وهاب يا غني آمين يا رب. Pertama-tama yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya ta'zimi, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wa nafussu bi dzikri Sayyidil Habib Abdurrahman Al-Attas, dan guru kita semua Syekh Kiai Haji Ahmad Tamanhuri dan Kiai Haji Abdus Salam Zakaria, dan juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa insyaallah beserta jajarannya, Sahibul Bait Mas Lutfi beserta Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada yang lebih layak untuk kita ucapkan, untuk kita rasakan pada malam hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Ta'ala telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, khususnya nikmat perkumpulan kita pada malam hari ini, yang insya Allah pada acara yang bisa membuat hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga dengan kita, dan bukan kita hanya menjadi umat yang membanggakan beliau, tapi insya Allah beliau juga bangga dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah pas ini acaranya, masya Allah. Sahibul Bait Mas Lutfi beserta Ibu pada malam hari ini menyelenggarakan haul kedua dari Bapak Karsilan, yang acara ini dikemas dengan sholawat. Maka insya Allah pembacaan sholawat kita yang dari tadi kita menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi sebab yang bisa menolong insya Allah ahli kubur, khususnya Bapak Karsilan, karena memang tidak ada yang bisa menolong kita di dunia bahkan nanti kelak di akhirat kecuali baginda Nabi besar Muhammad. Kula panjenengan iki badhe nyuwun tulung sinten? Boten wonten. Kejaba sinten? Sayyidina Muhammad. Bahkan nanti di akhirat seorang nabi yang mulia, bukan nabi rasul kelas biasa, boten. Sekelas Nabi Ibrahim alaihi salam. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika nanti ada di akhirat, ketika keadaan sudah bingung, nggak karuan, orang-orang bingung dengan amalnya nanti, maka mereka mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, minta tolong kepada Nabi Ibrahim untuk memberikan syafaat kepada mereka. Apa jawab Nabi Ibrahim? Innama ana khalilullah min wara. Aku ini benar khalilullah, kekasihnya Allah, tapi bagian buri sik buri ngoten. Saya betul kekasihnya Allah, tapi aku bagian buri. Beliau merasa tidak pantas karena beliau pernah merasa dirinya itu berbohong. Saat itu Sayyidina Ibrahim tidak sakit, beliau mengatakan qala inni sakim, aku lagi sakit. Aku tahu goro, jarene Sayyidina Ibrahim. Kemudian ketika Nabi Ibrahim beserta istrinya Sarah, karena saat itu rajanya zalim, iki nek aku ngaku sing tak gawa iki bojoku, waduh buyar iso-iso.
Akhirnya mengatakan ketika raja yang zalim tadi tanya, penguasa yang zalim tadi bertanya, itu siapa yang bersamamu wahai Ibrahim? Maka dia mengatakan hadhihi ukhti, ini adalah saudariku. Padahal sinten bojone. Kemudian ketika Nabi Ibrahim saat usia belasan tahun, beliau berhasil menggugurkan, menyalahkan pemikiran orang-orang saat itu yang menyembah berhala. Bengi-bengi dipedhoti ndase berhalane niku, patung-patungnya sing disembah niku. Disisakan satu yang paling besar, goloke utawi kapake niku dikalungno teng mriku. Kemudian ketika mereka akan besok harinya akan menyembah, bingung lagi sapa sing medhoti ndase Tuhan-tuhane kula panjenengan iki. Akhirnya dijawab, ada seorang anak yang namanya Ibrahim, seorang pemuda yang namanya Ibrahim. Dia dari kemarin-kemarin gak suka dengan Tuhan-Tuhan kita, suka ngelok-ngelokno Tuhan iki kula panjenengan iki. Ayo celukno. Akhirnya dipanggil Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika ditanya, "Hei Ibrahim, awakmu sing nglakoni iki kabeh?" Maka Ibrahim mengatakan, "Ndak, bal fa'alahu kabiruhum." Yang melakukan itu yang paling besar itu. Lah bukti ini kapake ndek kono kok. Akita kono. Awakmu ta sing nglakoni. Maksudnya Nabi Ibrahim ingin membantah, ingin menunjukkan Tuhanmu sing mbok sembah iku lho ngomong wae ora iso. Jajal takoni Tuhanmu, lak kapake lak nang kono ah. Takonono coba. Akhirnya mereka semua merunduk. Ibrahim mengatakan beliau telah berbohong, padahal bohongnya itu karena agama. Tidak ada masalah. Tapi beliau merasa tidak pantas nanti di akhirat amalan yang seperti itu padahal bukan dosa. Itu masih membuat Ibrahim ketakutan nanti di akhirat. Bahkan ketika mereka mendatangi Ibrahim mengatakan tidak pantas saya memberi syafaat. Ada yang lebih agung dariku, itu loh orangnya. Sambil menunjuk Sayyidina Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang bisa menolong kita dunia akhirat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang wali saja, kalau kita buka kitab, di antara makomnya para wali niku wonten sing namine makom kanziyah. Itu makom khusus tertentu, bahkan tidak semua wali diberi oleh Allah Subhanahu wa taala makom kanziyah. Para ulama menjelaskan apa itu makom kanziyah. Makom kanziyah itu seorang wali akan memberikan syafaat kepada siapapun yang memiliki hubungan dengan wali tersebut, walaupun hubungan yang sekecil apapun. Yang memiliki makom ini tidak semua wali, hanya beberapa wali. Di antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau kita baca manaqib, ketika beliau diminta untuk memberikan syafaat, ada orang yang melakukan riba, wahai Syekh, wahai seorang wali, berikan syafaat kepada orang ini karena dia sekarang disiksa ada di alam kubur. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya, cari hubungan saya dengan dia apa? Saya nggak bisa ngasih syafaat kalau tidak ada hubungan saya dengan dia. Nah, dekne iki muridku ta? Dijawab tidak. Ya wis gak muridku, tapi tahu melok pengajianku gak? Siji, ping pisan, ping pindho ngono lho. Ndak pernah. Tahu mlebu masjidku ndak pernah. Terus piye ping kei syafaat? Akhirnya cari, pernah bertemu dengan saya? Tidak pernah. Pernah lihat saya? Tidak pernah. Tapi pernah suatu saat engkau berjalan dengan kudamu, engkau pas melewati padang pasir, kudamu melewati padang pasir, ternyata debunya berserakan dan debu bekas lewatan kudamu tadi pernah menimpa orang tersebut. Maka kata Syekh Abdul Qadir, sekarang halal syafaatku kepada dia, maka aku akan memberikan syafaat kepada dia. Bahkan diceritakan Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau mengatakan jangankan seperti itu, seandainya seorang wali yang memiliki makom kanziyah itu, beliau itu berjalan di perkuburan, ada satu rambutnya saja yang jatuh, maka semua penghuni kubur di situ yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat semua siksanya. Berkat satu rambut dari wali yang memiliki makom kanziyah jatuh ada di perkuburan tersebut. Di Tuban adalah Habib Abdul Qadir bin Alwi As-Sekar. Beliau di dalam manaqibnya, beliau dikatakan beliau juga memiliki makom kanziyah. Pernah diceritakan beliau dimakamkan ada di Bejagung, ada di Tuban sana.
Singkat cerita, pernah ada seorang dari kota Bangil, Pasuruan. Beliau memiliki kerabat ada di kota Tuban dan meninggal ada di sana, dimakamkan di kompleks pemakaman Al-Habib Abdul Qadir bin Alwi. Tapi orang Bangil tadi dia memiliki keluarga yang bukan orang benar. Dia khawatir keadaannya di alam kubur. Piye kabari dulurku ibu? Pasti sekarang sedang disiksa. Karena terlalu khawatir akhirnya bermimpi. Beliau orang Bangil tersebut dimimpini keluarganya yang ada di Tuban tadi, yang dimakamkan ada di makamnya Al-Habib Abdul Qadir bin Alwi As-Segaf. Ketika dia bermimpi, dia lihat, "Loh, awakmu kok enak? Aku lak ro kelakonane awakmu. Kok ternyata Allah menempatkan kedudukanmu di seperti ini, menempatkan posisi yang enak." Maka orang tadi yang dikubur menjawab, "Semenjak Habib itu dimakamkan di sini, saya dan semua penghuni kubur yang disiksa diangkat semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya Habib itu yang ada dimakamkan ada di sini." Nah, kalau wali sekelas Maqam Kanziyah itu saja bisa memberikan syafaat, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bentuk insya Allah satu amalan dari ahli warisnya, dari keluarganya, dari anak-anaknya, istri-istrinya, mengemas acara tahlil ini, acara peringatan haul dengan dibarengkan dengan sholawat. Insya Allah berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang menjadi catatan penting dalam kita beragama yaitu adalah birrul walidain. Nabi pernah bersabda, "Birru aba'akum tabirrakum abna'ukum wa iffu ta'iffa nisa'ukum." Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, ayah-ayah kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kamu. Dan jagalah kehormatan kalian, maka niscaya istri-istrimu nanti akan menjaga kehormatan kalian. Birrul walidain adalah satu kewajiban. Kalau sampai durhaka kepada kedua orang tua, dosanya sangat besar, dan itu sering kita dengar. Dan ini insya Allah bentuk birrul walidain Mas Lutfi kepada ayahnya insya Allah. Tapi yang saya ingin menggarisbawahi, catatan kalau birrul walidain kita sering mendengarnya, birrul walid alal walad, bentuk kebaikan seorang anak kepada ayahnya. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith pernah memberi catatan, ada juga birrul walad alal walid, baktinya seorang ayah kepada anak. Beliau mengatakan baktinya seorang ayah dengan anak sama-sama wajibnya seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Beliau menjelaskan bagaimana baktinya seorang ayah dengan anak. Beliau mengatakan bitarbiyatihi wa ta'limihi, dengan mendidik anaknya dan mengajarkan anaknya dengan ajaran, dengan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dosanya apabila seorang ayah tidak melakukan itu, kebaktian kepada anaknya sama dosanya sebesar dosa seorang anak ketika durhaka kepada kedua orang tuanya. Tapi kenapa syariat kok tidak sering-sering menyebut? Beliau mengatakan karena ini sudah ada al-wazi at-tib'i, motivasi dari naluri, karena tidak mungkin seorang ayah akan menelantarkan anaknya, sehingga Nabi nggak sering-sering mengingatkan. Tapi kalau anak kepada orang tua banyak yang menyia-nyiakan, sehingga syariat sering memberikan apa? Memberikan targhib, motivasi dan anjuran dan perintah dari syariat. Sehingga ketika seorang ayah menelantarkan anaknya, dosanya seperti dia berdurhaka. Pernah diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada masa kekhalifahannya. Ini insya Allah cerita penutup. Ada seorang ayah datang kepada Sayyidina Umar mengadukan perbuatan anaknya yang kurang ajar, yang durhaka kepada ayahnya. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, panggil anakmu, suruh ke sini. Kamu mengadukan dia bahwa dia durhaka kepada kamu, panggil, suruh ke sini. Akhirnya anaknya dipanggil. Ketika anaknya dipanggil, ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, benar kamu durhaka kepada kedua orang tuamu, khususnya kepada ayahmu ini? Maka si anak mengatakan, apakah
tidak ada wahai khalifah baktinya seorang ayah kepada anak. Adakah baktinya seorang ayah dengan anak? Maka Sayyidina Umar mengatakan iya ada. Seorang ayah juga wajib berbakti kepada anaknya. Kemudian anak tadi tanya, bagaimana bentuk baktinya ayah dengan anak? Maka Sayyidina Umar mengatakan dengan 3 hal. Yang pertama, memilihkan calon ibu untuk anaknya. Ibu untuk calon anaknya dengan ibu yang sholihah, ibu yang ngerti. Yang kedua, ketika anaknya lahir, an yuhassina ismahu, memberi nama yang bagus, memberi nama yang baik. Kemudian wa yu'allimahul kitab, mengajarkan tentang Al-Quran, mengajarkan tentang ilmu agama. Akhirnya dijawab 3 hal tadi, bapakku sama sekali tidak pernah memberikan kepadaku. Dia menikah dengan seorang perempuan yang perempuan nakal, gampangannya penyanyi karaoke ngoten misalnya nggih. Seorang perempuan pezina dinikah oleh bapakku. Ketika aku lahir, aku diberi nama yang buruk, dan satupun dari ayat Al-Quran tidak pernah ayahku mengajarkan kepadaku. Akhirnya Sayyidina Umar berbalik marah kepada ayahnya. Kamu melaporkan durhaka anakmu kepadamu, padahal kamu mendurhakai anakmu terlebih dahulu sebelum anakmu durhaka kepada kamu. Akhirnya yang dimarahi bapaknya sama Sayyidina Umar bin Khattab. Ini penting. Kenapa kok kita harus mendidik anak-anak kita? Karena supaya kita memiliki anak yang soleh, anak yang solehah. Tadi diterangkan di dalam mau'idhah yang pertama. Siapa yang akan kita harapkan nanti kalau kita meninggal? Siapa yang akan kirim doa kepada kita? Tetangga kita, teman-teman kita? Tidak mungkin. Kemungkinan paling kuat, paling besar adalah keluarga kita. Tapi kalau kita nggak mempersiapkan keluarga kita, anak-anak kita, anak-anak yang soleh, solihah, jangan harapkan anak-anak kita nanti kalau kita meninggal akan mendoakan kepada kita. Maka kita tarbiyah anak-anak kita didik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah. Maka supaya nanti kita berada di kuburan, ketika kita sudah berada di alam barzah, ketika kita meninggal, mereka selalu terus mendoakan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan, berikan kepada kita anak-anak yang soleh, solihah insyaallah. Allah taala tidak cabut nyawa kita kecuali setelah kita melihat baktinya anak-anak kita kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi faqina qarba wa wad'i hadzal habib ala nadi as-samawati wal arduna wa man finna bitarhib famtar al-jud al-ilahi ala al-wujud tathit وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناية برز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يعبر عند وديه يومه تأنيسا لجنابه المسعود ومشاركة لا في يد سمات الممدود وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة عاسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على قدور وجود هذا المولود فانفلق سبق الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مدعينا لله بالتأديب والسجود Ya Nabi
فهزار اليوم في غرات واستضيء بجمالي فطفي الحسن جمع الفخر